sekaligus staf pengajar pada Departemen Prostudensia F1 USU. Saya dan mahasiswa bimbingan saya mencoba mendokumentasikan salah satu tahap pembuatan gigi tiruan lengkap. Pada kali ini kami mendokumentasikan cara pembuatan basis gigi tiruan untuk gigi tiruan lengkap. Adapun tujuan dari dokumentasi ini adalah sebagai video pembelajaran agar memudahkan memahami prosedur pembuatan basis gigi tiruan lengkap. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Peradiran Posdam. Alat dan bahan: model fisiologis, pensil, lekron, kertas tinfoil, lem, dan juga gunting. Outline basis dibuat sesuai lengkung model rahang atas dan rahang bawah hingga batas anatomis model fisiologis. Tandai daerah torus palatinus, foramen incisivum, dan daerah exositosis dengan menggunakan pensil agar tidak tertekan. Tandai batas posdam pada model fisiologis rahang atas dengan menggunakan pensil 2-3 mm di depan batas anatomis basis yang memerlukan peradiran. Setelah itu dilakukan penutupan di daerah torus palatinus, foramen incisivum, dan daerah exositosis rahang atas dan juga rahang bawah. Kemudian lapisi daerah torus palatinus, foramen incisivum dengan 3 lembar tinfoil sesuai batas tepi yang sudah ditandai. Radir daerah posdam yang sudah ditandai dengan pensil menggunakan lekron dengan kedalaman 1 hingga 1,5 mm dengan semakin landai ke arah anterior. Pembuatan basis gigi tiruan lengkap. Alat dan bahan: model fisiologis, wax, lekron, lampu spiritus ataupun torch. Gunanya adalah untuk penentuan hubungan rahang serta untuk tempat penyusunan gigi geligi. Adapun syarat untuk basis gigi tiruan yaitu yang pertama harus kaku atau rigid, kemudian adaptasi harus baik dengan mukosa atau akurat, serta harus stabil. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan wax di atas lampu spiritus. Setelah itu, model fisiologis dilapisi dengan wax yang telah dilunakkan hingga batas yang telah ditentukan. Setelah wax memeras, pinggiran wax dihaluskan dan dibuat membulat. Setelah dipastikan bahwa seluruh permukaan telah ditutupi basis, hasil wax up lalu dikirimkan ke lab untuk dibuat menjadi basis akrilik. Pasan basis gigi tiruan lengkap.
4, 5, 6, 8, dan Selanjutnya kami akan menjelaskan prosedur pembuatan occlusal rim dan penentuan hubungan rahang. Pada kali ini kami mencoba mendokumentasikan prosedur penentuan hubungan rahang pada pembuatan gigi teruan lengkap. Adapun tujuan dari dokumentasi ini adalah sebagai video pembelajaran agar memudahkan memahami prosedur pengukuran hubungan rahang pada pembuatan gigi teruan lengkap. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Occlusal rim. Occlusal rim merupakan permukaan yang beroklusi pada basis pencatat atau basis gigi tiruan permanen yang digunakan untuk pencatatan hubungan rahang dan tempat anasir gigi tiruan diletakkan. Occlusal rim rahang atas. Tinggi anterior 12 mm dari linggir sisa atau 22 mm dari sulcus labial. Tinggi posterior 11 mm dari linggir sisa atau 18 mm dari sulcus bukal. Lebar anterior 4 mm dan lebar posterior 6-10 mm. Bentuk daerah posterior trapesium. Occlusal rim rahang bawah. Tinggi anterior 12 mm dari linggir sisa atau 16 mm dari sulcus labial. Tinggi posterior 2/3 retromolar pet atau 11 mm dari linggir sisa. Lebar anterior 4 mm dan lebar posterior 6-10 mm. Bentuk daerah posterior trapesium. Tujuan occlusal rim, yang pertama untuk menentukan neutral zone atau bentuk lengkung rahang, yang kedua mengembalikan dataran okklusal, ketiga membuat catatan hubungan rahang atas dan rahang bawah. Menentukan neutral zone. Masukkan occlusal rim rahang atas dan lihat apakah bibir atas telah terdukung atau tidak. Lalu instruksikan kepada pasien untuk tersenyum dan melihat daerah bukal koridor atau jarak antara gigi premolar dengan vestibulum. Mengembalikan dataran okklusal. Alat dan bahan. 1. Spidol, occlusal guiding plan, jangka, penggaris, dan benang. Pasien duduk dalam posisi tegak, lalu buat garis chamfer dengan menentukan titik tragus dengan menginstruksikan pasien untuk buka dan tutup mulut, lalu tentukan titik alanasi atau sudut hidung. Lalu proyeksikan garis chamfer ke occlusal guiding plan dari arah lateral. Hasil proyeksi harus sejajar bilateral kanan dan kiri. Kemudian proyeksikan garis interpupil dengan menggunakan stick atau penggaris ke occlusal guiding plan dari arah anterior. Hasil proyeksi harus sejajar. Penetapan dimensi vertikal. Istirahat fisiologis. Tandai 2 titik pada ujung hidung dan ujung dagu, lalu pasien diinstruksikan untuk mengucapkan 1 hingga 10, lalu ukur jarak antara 2 titik.
Oklusi. Pasien diinstruksikan untuk mengoklusikan oklusal rim rahang atas dan bawah, lalu ukur kembali jarak antara kedua titik. Ruang antara dimensi vertikal istirahat dengan dimensi vertikal oklusi disebut dengan freeway space. Normalnya adalah 2-4 mm. Fonetik. Pasien diinstruksikan untuk mengucapkan S atau menghitung dari 11 hingga 19. Estetis. Lakukan pengamatan dukungan estetis wajah secara keseluruhan yang meliputi filtrum, sulcus nasolabial, komisura bibir, dan juga mentolabial. Penetapan relasi sentrik. Pasien diinstruksikan untuk menutup rahang dan menelan ludah beberapa kali. Tanda pada oklusal rim harus bertemu dalam hubungan yang sama setiap saat. Empat garis pedoman. 1. Median line. 2. Canine line. 3. High lip line. 4. Low lip line. Fiksasi okusal rim. Alat dan bahan: pisau malam, vaselin, elastomer, oklusal rim rahang atas dan rahang bawah dalam keadaan berkontak. Buat lekukan berbentuk V kecil dengan kedalaman 3-4 mm diletakkan secara bilateral di daerah P2-M1 pada oklusal rim rahang atas. Buat lekukan berbentuk kotak dengan kedalaman 2-3 mm diletakkan secara bilateral di daerah P2-M1 pada oklusal rim rahang bawah. Kemudian fiksasi dengan bahan pencatat pada rongga taki dan kotak tersebut dengan bahan elastomer. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga informasi dan ilmu pada video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu